Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kedua yaitu Babul Adzan, bab tentang adzan, hadis yang ke 147. Wa an Jabir bin Samurah taqala, dan dari Jabir bin Samurah beliau berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku telah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idaini, yaitu dua sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ghayra marratin, tidak hanya sekali, wala marrataini, bahkan tidak hanya dua kali. Jadi artinya Jabir bin Samurah ingin menceritakan bahwa beliau sudah sholat Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya sekali maupun dua kali. Jadi sudah sering sholat Id dengan Rasulullah. Bi ghairi adzanin wala iqamatin, tanpa azan dan iqamah. Jadi sholat Id bersama dengan Rasulullah tidak pernah menggunakan azan dan iqamah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa nahwuhu, dan ada hadis yang serupa fil muttafaqi, di dalam hadis fil muttafaqi alaih, di dalam hadis Bukhari dan Muslim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wa ghairihi, dan selainnya. Maksudnya yang meriwayatkan itu banyak soal masalah sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tanpa menggunakan adzan dan iqamah. Artinya hadis ini derajatnya bukan sahih lagi, karena yang meriwayatkan banyak. Ini kan ada Jabir bin Samurah, kemudian ada Abdullah bin Abbas, kemudian masih disebutkan wa ghairihi, dan selain daripada kedua sahabat itu. Berarti ada banyak sahabat yang menceritakan tentang sholat Id yang tidak pakai adzan dan iqamah. Nah, itu artinya hadis ini derajatnya sangat-sangat sahih. Itu gimana? Mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Jadi walaupun hadis itu derajatnya mungkin ada 1-2 hadis yang derajatnya mungkin dia dhaif, lemah, tapi karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan, maka status hadis ini mutawatir. Maka walaupun dhaif, ini bisa dijadikan rujukan karena banyaknya sahabat yang meriwayatkan. Apalagi kalau hadisnya sudah sahih dan yang meriwayatkan banyak. Makanya kalau ada sholat Id menggunakan adzan dan iqamah, itu berarti sholat Idnya salah alamat. Dan seingat saya selama ini, dari saya kecil sampai sekarang, saya belum pernah ketemu ada sholat Id menggunakan adzan dan iqamah. Kita baca syarahnya. Yang pertama, sholat Id tidak ada adzan dan iqamah, ini sudah disepakati oleh para ulama. Jadi semua ulama dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang namanya sholat Id tidak menggunakan adzan dan iqamah. Yang kedua, hikmah tidak ada adzan dan iqamah adalah karena tujuan adzan untuk pengumuman masuknya waktu sholat. Sedangkan sholat Id tidak punya waktu tertentu dan tidak dibatasi. Jadi sholat Id itu boleh jam 7 pagi, boleh jam 8 pagi, boleh jam setengah 11 siang juga boleh. Walaupun hampir tidak ada di negara kita, tapi sholat Id sebelum duhur pun itu masih sah, karena waktunya sama dengan waktu duha. Jadi waktunya Id dengan waktu duha itu sama. Makanya kan ada ungkapan ulama, sholat Idul Fitri itu adalah diperuntukkan untuk orang yang puasa selama sebulan penuh. Kalau ada orang waktunya Ramadan dia tidak puasa, tapi waktunya sholat Id dia pergi ke masjid, dia bukan sholat Id, tapi dia sholat duha, karena sholatnya di waktu duha. Karena sholat Id itu untuk yang puasa.
Yang ketiga, azan untuk sholat id termasuk perkara bid'ah. Nah, jadi tidak gampang mengatakan bid'ah, tapi kalau untuk sesuatu yang mengada-ngada dalam urusan ibadah amaliyah itu namanya bid'ah. Jadi mengada-ngada dalam urusan ibadah. Azan dan iqamah di dalam sholat id itu disebut bid'ah atau muhdats. Muhdats itu perkara baru dalam sholat, dalam ibadah. Misalkan perkara baru dalam ibadah, kamu misalkan kesiangan sholat subuh, akhirnya hari ini nggak sholat subuh, jadinya besok kamu ropel sholat subuh 4 rakaat untuk ganti yang kemarin, itu bid'ah kamu namanya. Yang betul itu bukan 4 rakaat tapi di qadha 2 rakaat, 2 rakaat. Yang 2 rakaat sholat subuh pada hari itu adaan, yang 2 rakaat berikutnya adalah sholat subuh untuk mengganti yang kemarin, namanya qadhaan. Ada pertanyaan sampai di sini? Dadah. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah, diberikan rezeki yang barokah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya karena sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.